Set, kalau lihat dari jauh gokil sih, modern banget. Halo semuanya, balik lagi di channel Kodanil. Motor apa ini namanya? Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi yang baik-baik aja ya. Ya, seperti judul yang kalian baca di bawah ini dan thumbnail yang kalian lihat, gua mau memodifikasi Avanza ZR gua lagi. Kali ini gua akan memodifikasi di bagian kunci kontak, teman-teman. Kalian pernah nggak sih ngebayangin kalau motor kalian, khususnya Avanza ZR nih, motor-motor tua yang tahun ya 2010 ke bawah lah gitu, yang kunci kontaknya masih kunci kontak manual, yang masih ada kuncinya gitu, kepikiran untuk ganti pakai kunci keyless atau tanpa kunci lah gitu ya, kayak motor-motor pada zaman sekarang gitu ya, kayak Aerox, Nmax dan motor sebagai macamnya lah gitu. Tapi kendalanya kalau kita pasang kunci keyless di Avanza ZR, apalagi kayak substitusi spare part gitu ya dari Aerox atau Nmax, itu kita nggak bisa aplikasiin ke Avanza ZR. Ya bisa aja dipasang tapi harus coak-coak body. Nah, coak-coak body itu yang sangat-sangat gua hindari, teman-teman. Kenapa? Karena gua masih pengen terlihat seperti Avanza ZR pada umumnya. Dan ya sempet sih gue lihat beberapa kali, entah di Facebook atau di mana gitu ya, gue lihat ada Avanza ZR yang pakai kunci keyless gitu. Tapi jadi nyalainnya tuh pakai remote gini kan, pakai remote nyalainnya. Dan menurut gue menarik banget. Tapi kayaknya itu setelah gue cari-cari, itu kunci kontak aftermarket ya, kalau nggak salah KTC atau apalah gitu, yang tampilannya masih terlihat standar ya, tanpa harus bobok sana sini gitu. Dan menurut gue pribadi kayaknya harganya cukup mahal ya. Setelah gue cari-cari gitu ya, gue cari aja kepo gue, kayaknya harganya kisaran 500 sampai 1 juta lah. Ya menurut gue itu cukup mahal ya, untuk sebuah kunci kontak gitu. Ya emang sih terlihat modern banget, bisa nyalahin motor cuma pakai remote gini ya, itu emang keren banget sih. Tapi gue berpikir dan berimajinasi gimana caranya motor gue terlihat ya, cuma terlihat lebih modern aja gitu ya. Nah, jadi gue udah beli spare part. Ini adalah knop kunci kontak Aerox ya. Ini harganya 20.000 sekian, gak nyampe 25.000. Dan ini gue beli seharga 30.000 udah sama ongkir ya guys. Ini deh barangnya, mari kita lihat isinya ya. Dan ini belum gue bongkar nih, tapi gue udah konfirmasi di online shopnya. Oke, langsung aja kita bongkar. Oke, langsung aja kita lakukan sedikit unboxing pada paket ini ya. Padahal barangnya itu kecil loh guys, tapi paketannya segede ini. Safety banget sih untuk sebuah knop kunci kontak ya. Jadi ini tuh adalah apa ya, gue sedikit cerita dikit deh. Hasil ngelamun gua di kamar mandi ya. Jadi hasil ngelamun gua di kamar mandi itu hasilnya kayak gini guys. Emang sedikit random banget ya, gue kepikiran aja itu untuk modif-modif. Nah ini dia, wow, ternyata cukup besar ya, ini tuh kurang lebih berapa senti ya, ya adalah 3 senti nih, 3 senti ya, ini sesenti, 2 senti, 3 senti diameternya ya, lumayan gede. Nah belum gue fitting nih sama si kontaknya nih. Oke guys, jadi rencananya knop kunci kontak Aerox ini akan gua pasang di apa ya, di kuncinya ya, di kuncinya bukan di saklar sini. Jadi ini tuh akan gua tanam di kuncinya. Jadi kurang lebih nanti penampilannya begini nih. Dan ya ini agak apa ya, salah perhitungan sih sebenarnya. Ternyata diameter si knopnya ini lebih besar daripada bawaannya Avanza ZR ya, ininya nih. Padahal gue kiranya akan sama gitu, jadi presisi, ternyata enggak, ternyata lebih besar punya Aerox. Ya kita lihat nanti, dilihatnya akan proporsional atau enggak. Tapi intinya kita harus
modifikasi di bagian sininya dulu nih. Jadi ini akan diacak-acak dulu cuy. Ya namanya juga modifikasi akal-akalan ya. Oke guys, jadi ya rencananya si kunci ini, nah plastik Yamaha-nya akan gue buang. Terus nanti si mata kuncinya ini akan gue tanam di sana ya. Akan gue tanam di sana. Nah gue juga belum tahu tanamnya pakai apa, entah pakai lem Dexton, lem besi, atau pakai lem lainnya ya. Jadi pertama-tama ini harus dibuang dulu, jadi harus diratain. Ya pasti ya harus diratain. Terus ya harus dibobok sih ini nih. Nah ini bagian tengah sini nih harus dibuang. Harus dibuang. Ya intinya gitulah. Ini harus dimasukin ke sana, tas gitu ya. Kita lihat nanti hasilnya pakai gimana dan gua tanamnya pakai apa. Jadi kan gua skip karena mungkin kalau gua videoin akan memakan banyak waktu dan kalian akan bosan juga sih pastinya. Jadi ya udah gua skip aja karena ini percobaan juga ya. Gua belum pernah ngelakuin sama sekali. Oke guys, ini gua udah mulai proses penanaman kunci. Wih, fokus. Nah, penanaman kunci. Jadi garis yang kalian lihat ini adalah garis yang harus gue potong. Jadi sisi luar sini ini gue potong. Karena apa? Karena untuk penyesuaian di sininya ya teman-teman. Jadi nanti kan dia masuk ini nih. Nah, nanti dia masuk ini. Tapi yang atas ini dia akan memakan cukup banyak ya guys. Nah, jadi ada kemungkinan jebol di daerah atas ini nih kalau gue paksain masuk nih. Dan gue juga harus memastikan kalau si kuncinya ini lurus. Nah lurus gini di tengah-tengah adanya. Jadi supaya si kontak ini nanti presisi aja gitu. Nah untuk yang bawah sih oke, nggak ada masalah, bisa diterusin sampai bawah tuh ya. Ada ruang bebas di bawahnya. Jadi mungkin bisa salah satu dibuang, tapi kayaknya ini salah satu aja deh ya. Yang bawah biarin dijebol aja plastiknya. Jadi lumayan buat pegangan juga kalau kita muter gini ya. Jadi yang bawah tetap dipegang. Nah yang gue buang bagian sini aja deh berarti nih. Yang gue buang bagian sini. Jadi ini masih normal. Jadi kalau kita mau pakai kunci bawaannya lagi, kalau kita mau pakai tutup bawaannya lagi masih bisa. Lubangnya masih sama dan nggak ada yang dibuang. Oke, mantul. Itu adalah pemikiran yang sangat-sangat cerdas ya. Modifikasi tapi tetap berfungsi dengan baik. Oke. A few moments later. Bad news guys, ternyata gue kurang masukin kuncinya, tanam kuncinya kurang dalam. Nah kalian bisa lihat tuh, jadi ini jaraknya masih jauh banget cuy. Nah masih jauh banget, jadi mana ini udah lumayan keras cuy. Jadi mesti gue cabut lagi sih, mumpung belum kering sempurna. Jadi semoga masih bisa dicabut. Dan ya ini masih kurang dalam sih yang jelas. Ini udah gua copot lagi dan lemnya juga udah gua bongkar lagi semua. Dan ternyata gue juga ada salah pemasangan tadi, arah si mata kuncinya ya. Jadi tadi tuh posisinya gini kan, lurus ya. Kalau lurus gini jadi begitu kontak on, jadi titiknya adanya di open gitu, bukan di on sini gitu ya. Jadi ini kebetulan banget sih, jadi sekalian direvisi lagi. Ternyata jadi harusnya begini nih. Nah, harusnya miring ternyata ya, harusnya miring begini. Jadi nanti begitu on, nah jadi titik on ketemu di atas gitu ya. Oke, jadi ini dia. Nah posisinya begini nih, nyilang. Terus langsung aja dipasang. Tapi minus di sini ada sedikit kayak ini ya, kedorong gitu nih di sini. Nah ini tinggal kita masukin. Nah jadi gini tampilannya guys. Emang sedikit ada yang ngebuang di bagian sini. Mana sih fokusnya?
Nah, ini enggak yang rapat banget. Jadi supaya bisa buat kunci setang gitu loh. Jadi kalau kita kontak, nah kayak gini. Jadi kontaknya adanya di atas onnya. Sedikit kendor-kendor emang kunci kontak gua kunci kontak KW, jadinya yang banyak minusnya gitulah, kendor-kendor. Tapi kalau lihat dari jauh, nah cukup oke lah ya, kelihatannya keren gitu. Nah, set kalau lihat dari jauh gokil sih, modern banget. Wih, wih, wih. Nih matiin lagi. Ceklek. Nah, kayak gitu guys. Nah, terus jaraknya dari sini juga segini doang. Tapi emang ini harus main ya supaya bisa kunci setang nih. Ini bisa main nggak? Oke, masih bisa kunci setang. Sip, jadi aman. Jadi segini aja sih kayaknya. Paling apa ya? Ini kan kelihatan miring gitu ya. Jadi ini harus dibenerin sih. Oke teman-teman, jadi ini dia hasil akhirnya. Pergantian knop kunci pakai knop kunci Aerox 155 cc ya teman-teman. Dan ya overall oke banget sih dilihat ya. Oh, melihat dari samping juga ya masih dibilang oke lah ya. Dan yap, jadi kalau kita lepas kunci mode standar, kalau kita pasang kunci ya mode keyless guys. Jadi keren banget ya sumpah. Oke, jadi semoga video gua kali ini menginspirasi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, karena ini adalah penemuan yang sangat-sangat oke lah ya, yang sangat oke. Pokoknya gua nggak expect akan sekeren ini sih, cuman sedikit kurang presisi di bagian ini ya. Diameternya terlalu besar knopnya, tapi overall oke banget. Oke, jadi videonya sampai sini dulu. Semoga teman-teman terinspirasi dengan video gua kali ini. Jangan lupa like, comment, share juga ke teman-teman kalian. Dan sekali lagi terima kasih semuanya. God bless you all. Bye bye.